Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa berkunjung ke dunia orang hidup untuk berkomunikasi, seperti memberikan petunjuk, nasihat, dan sebagainya melalui kerasukan? Ikuti penjelasan saya dalam video ini sampai selesai, supaya saudara benar-benar memahaminya. Pertama-tama, saya mendasari pandangan ini dari apa yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita lebih mempercayai apa yang dikatakan Alkitab daripada kepercayaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama tapi bertentangan dengan ajaran Alkitab. Saudara-saudara, ada banyak orang yang masih mempercayai atau memegang erat tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Alkitab meskipun mereka itu beragama Kristen. Salah satu kepercayaan salah yang masih dipegang erat oleh sebagian orang Kristen adalah bahwa mereka meyakini kalau orang yang sudah meninggal, apalagi itu adalah sanak keluarganya, masih bisa berkunjung entah lewat mimpi atau kerasukan. Sekarang bagaimana Alkitab memandang hal ini? Apakah memang benar bahwa ada orang yang sudah meninggal tapi masih bisa berkunjung ke dunia orang hidup dalam bentuk mimpi atau kerasukan? Saudara-saudara, ada orang yang mendasari kepercayaan bahwa orang yang sudah mati masih bisa berkunjung ke dunia orang hidup dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Pengalaman saya, orang yang menggunakan ilmu putih, yang jelas ini juga dari setan, jadi bukan ilmu hitam saja, juga menggunakan ayat-ayat ini untuk membenarkan ajaran mereka bahwa memang orang mati masih bisa berkunjung lewat mimpi, penglihatan, atau kerasukan. Sekarang mari kita perhatikan pertama Samuel pasal 28. Kita mulai dari ayat 3 dan seterusnya. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Saudara perhatikan ayat 6 ini. Di sini jelas bahwa Allah tidak menjawab Saul ketika dia bertanya. Allah tidak menjawabnya melalui mimpi, Urim, maupun dengan perantaraan para nabi. Anehnya, Saul malah minta petunjuk dari nabi yang sudah meninggal, yakni Samuel, melalui pemanggil arwah. Dan itu terlihat pada ayat berikut. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai pada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Saudara perhatikan ayat ini. Saul itu melenyapkan dari negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa harus dilenyapkan? Karena memang ada ayat yang memerintahkan demikian. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu
dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Imamat 27 ayat yang ke-20. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai ayat 14. Jadi, tindakan Saul ini adalah kesalahan. Dia yang menyingkirkan para pemanggil arwah, saudara bisa lihat dalam ayat yang ketiga tadi, tetapi akhirnya dia sendiri yang meminta petunjuk dari pemanggil arwah. Apa yang dia singkirkan dulu, sekarang dia malah mencarinya. Saul bukan hanya tidak konsisten dengan sikap dia terhadap pemanggil arwah, tapi yang lebih utama adalah dia telah melanggar perintah Tuhan pada ayat-ayat tadi. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yakni ayat 10. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Benarkah bahwa apa yang dilihat oleh perempuan itu adalah Samuel? Ada hal yang harus diperhatikan dalam teks ini mengenai kemunculan Samuel. Dikatakan bahwa Samuel muncul dari dalam bumi. Kata-kata membawa aku ke atas atau menaikkan aku pada ayat 15 sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kata-kata muncul atau naik dari dalam bumi dalam ayat 13 tadi. Perbedaan ayat 13 dan ayat 15 hanyalah bahwa kalau yang pertama merupakan kata-kata perempuan atau tukang sihir itu, maka yang kedua merupakan kata-kata dari Samuel. Secara implisit, kata-kata ini menunjukkan bahwa roh Samuel itu tadinya ada di bawah atau di dalam tanah. Ini bertentangan dengan kitab suci. Karena kalau itu memang adalah roh Samuel, maka tadinya ia pasti di surga, yang biasanya digambarkan di atas. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama. Perhatikan kalimat menaikkan Elia ke surga. Ini jelas menunjukkan bahwa surga itu digambarkan di atas, bukan seperti Hades atau neraka yang biasanya digambarkan di bawah.
jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Amsal 15 ayat 24. Jadi mestinya jika memang arwah yang muncul itu benar-benar Samuel, harusnya turun dan bukan naik atau muncul dari dalam bumi. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lukas pasal 16 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Pada ayat ini gambarannya sangat jelas bahwa surga digambarkan di atas dan alam maut itu atau neraka itu digambarkan di bawah. Itulah sebabnya orang kaya itu memandang ke atas tempat Lazarus berada di surga. Jadi dari sisi kemunculan, maka dapat dipastikan bahwa yang muncul itu bukanlah Samuel. Yang berikut, jika kita membaca cerita Lazarus ini secara keseluruhan, maka jelas bahwa yang di surga, yakni Lazarus, tidak bisa kembali ke bumi untuk menjadi bukti bagi saudara-saudara dari orang kaya itu. Karena di bumi sudah ada kesaksian Musa dan para nabi yang dapat ditafsirkan sebagai firman Allah, atau dengan kata lain bagi zaman sekarang, sudah ada Alkitab, sudah ada hamba Tuhan yang menyerukan tentang kebenaran. Dengarkan mereka supaya kamu menjadi orang beriman dan selamat. Demikian juga untuk orang kaya yang di neraka pun tidak bisa kembali ke bumi untuk menyadarkan saudara-saudaranya. Jadi, tidak mungkin orang yang sudah mati masih bisa berkomunikasi dengan orang hidup dengan cara apapun termasuk melalui kerasukan. Ayat-ayat berikut ini memberikan ketegasan terhadap hal ini. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ayub pasal 7 ayat 9 sampai ayat 10. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Perhatikan, di sini dikatakan bahwa kasih, kebencian maupun kecemburuan yang dimiliki oleh orang yang sudah mati itu pun sudah lenyap. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu bisa muncul kembali lewat mimpi atau penglihatan maupun kerasukan, lalu menyatakan kasih kepada keluarga yang sudah ditinggalkan, atau yang menyatakan kebencian kepada orang yang telah menyakitinya? Tidak mungkin terjadi. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sampai ayat 6. Yang berikut, bagaimana mungkin roh orang benar yang sudah beristirahat dan berada di surga bisa dipanggil atau diganggu oleh tukang sihir yang jelas-jelas menggunakan kuasa kegelapan seperti pada ayat 15? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengizinkan roh Samuel dipanggil oleh pemanggil arwah, sedangkan dari ayat-ayat tadi kita sudah melihat bahwa Tuhan sendiri menentang praktek pemanggilan arwah? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang muncul itu sebenarnya bukan Samuel. Sekarang, jika bukan Samuel yang muncul, lalu itu siapa? Perhatikan ayat ini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Jika iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, maka iblis pun bisa menyamar menjadi Samuel. Juga bisa menyamar menjadi saudaramu yang sudah meninggal, lalu berkomunikasi melalui kerasukan. Terakhir, saudara perhatikan ayat ini. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan.
dan karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Pertama Tawarik pasal 10 ayat 13. Jika memang yang muncul itu adalah Samuel, Nabi Allah, orang benar yang sudah berada di surga, maka kehadiran Samuel itu pasti atas seizin Allah. Jika Allah yang mengizinkan, lantas bagaimana mungkin penyebab kematian Saul adalah karena dia meminta petunjuk dari arwah? Oleh sebab itu, buat Anda yang mengaku Kristen, baca Alkitabmu agar paham. Dan buat Anda yang masih menggunakan kuasa kegelapan, terutama ilmu putih, yang sering menggunakan kasus Saul dan pemanggil arwah sebagai dasar bagi praktekmu yang menyesatkan orang lain, bertobatlah. Sebab jika tidak, murka Tuhan menantimu dan neraka menjadi bagianmu. Jangan percaya tradisi yang bertentangan dengan Alkitab. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.